Saya dinyatakan meninggal oleh tim medis dan ibu sangat terpukul. Dan saat saya membuka mata, saya dan sosok tersebut sudah berada di sabana yang sangat luas sekali. Hingga akhirnya kesialan terjadi di bulan Agustus 2020. Almarhum mengalami kecelakaan motor saat memacu motornya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi pengaruh alkohol. Pergi kamu. Saya tidak akan takut sama jin brengsek seperti kamu. Pergi sana. Saya pun melihat pas ranting itu mau mengenai sosok tersebut, sosok itu pun menghilang, disertai suara ketawa yang cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya di sini Yudi dan tim Malam Mencekam yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat sobat Malam Mencekam sekalian yang telah mendukung kita selama ini sampai channel Malam Mencekam ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Ini bukan kehebatan kami, ini semua adalah kehebatan dari sobat Malam Mencekam sekalian. Subscriber Malam Mencekam yang kami cintai. Oh ya, sebelum kita lanjut ke cerita, di kesempatan ini juga saya dan tim Malam Mencekam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim masih oleh Pak Budi Supriyatna. Pak Budi Supriyatna yang di video lalu, di video yang ini sudah mengirimkan ceritanya pada saat beliau memandikan jenazah. Nah, beliau akan menceritakan sebuah kisah di mana beliau mengalami mati suri dan ini akan dikisahkan seperti apa kejadiannya pada saat mati suri. Cerita lanjutannya adalah masih tentang proses memandikan jenazah yang dilakukan oleh beliau. Kita langsung saja ke ceritanya. Sobat Malam Mencekam sekalian, cerita ini berkisah tentang cerita mati suri yang dialami oleh pengirim cerita, yaitu Bapak Budi Supriyatna di Majalengka. Terima kasih buat Pak Budi yang sudah mengirimkan ceritanya dan mengizinkan kami untuk mengisahkannya untuk sobat Malam Mencekam sekalian. Kejadian ini terjadi ketika usia saya akan menginjak 8 tahun. Masih ingat dalam ingatan saya, 1 minggu sebelum kejadian, ayah dan ibu sempat bertanya kepada saya, apakah pada hari ulang tahun saya nanti akan dibuatkan kue? Seingat saya, kejadian ini terjadi pada hari Jumat. Karena pada siang harinya, saya dan ayah masih berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat, saya tidak pulang ke rumah. Saya langsung bermain bersama teman-teman sebaya di daerah kebun bambu atau kebun awi untuk bermain gatrik, sebuah permainan anak-anak yang cukup menyenangkan di daerah saya. Kami pun bermain dengan gembira, tapi selang beberapa saat kemudian saya merasakan pusing dan badan saya pun mengeluarkan keringat dingin. Saya ingat sebelum merasakan keadaan pusing itu, saya sempat melihat ada satu sosok di bawah pohon bambu, seorang nenek-nenek yang terlihat sangat tua dan rambut yang sudah beruban, memakai pakaian kemben dan bawahannya yang benar-benar sudah lusuh sekali. Sosok itu melambaikan tangannya ke saya. Tanpa berpikir macam-macam, saya mendatanginya. Mungkin si nenek ada perlu atau mau menegur kami karena bermain di kebun itu. Ketika sudah berada di dekatnya, nenek itu pun berucap dalam bahasa Sunda, "Kadejang, ulah motah teuing,
jugra balik, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hati-hati nak, jangan terlalu bertingkah, segeralah pulang. Saya pun mengangguk dan mengajak teman-teman untuk pulang. Dan ketika saya menoleh kembali ke arah nenek itu, saya dibuat kaget karena sosok nenek itu sudah menghilang. Menjelang maghrib saya tiba di rumah, badan saya terasa lemas sekali. Ibu saya pun bertanya, "Kamu kenapa?" Saya cuma bisa jawab, "Capek mah." Lalu ibu saya mau memegang kening saya, ibu pun kaget karena suhu tubuh saya begitu panas. Tidak lama kemudian saya mengalami step, mulut saya mengeluarkan busa. Saya mengetahui hal itu dari ibu saya. Setelah itu saya tidak sadarkan diri. Dengan panik, ibu saya memanggil ayah yang sedang berada di belakang rumah. Lalu mereka dan beberapa saudara lainnya membawa saya ke rumah sakit umum daerah atau RSUD yang ada di kota Majalengka. Di IGD, saya mendapatkan pertolongan pertama. Karena denyut nadi saya masih ada, namun nafas sudah terlihat sulit dan hampir tidak ada. Setelah 30 menit penanganan, waktu menunjukkan pukul 19.00. Saya dinyatakan meninggal oleh tim medis dan ibu sangat terpukul. Namun ayah terlihat tegar walaupun sebenarnya sangat terpukul. Ayah memutuskan jenazah saya untuk langsung dibawa pulang tanpa diurus oleh pemulasaran jenazah rumah sakit. Saya tahu dari cerita kedua orang tua dan saudara-saudara saya. Kesadaran yang benar-benar saya rasa terakhir hanya di saat saya pulang dan bertemu ibu saya. Selepas itu, saya tiba-tiba ada di salah satu ruangan dan melihat jasad saya sendiri. Saya melihat bapak ibu dan saudara-saudara saya sedang menangisi jasad saya. Saya coba memanggil mereka dan mencoba menyentuh mereka. Benar-benar gak bisa. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Cuma bisa bergumam dalam hati. Apakah saya sudah meninggal? Tidak lama setelah itu, saya lihat ayah keluar ruangan. Seketika pundak saya ada yang menepuk. Saya lihat ada sosok wajah. Dan sosok itu pun tersenyum dengan paras yang benar-benar bersih dan bersinar. Dengan badan tegap dan pakaian balutan ikhram. Beliau cuma berucap, "Jangan takut." Tidak lama dari ucapan sosok tersebut, tangan kanan saya itu dipegang. Lalu di depan saya keluarlah satu titik cahaya yang semakin lama semakin besar dan menyilaukan mata. Sampai akhirnya mata pandangan saya pun tertutup karena silaunya cahaya. Dan saat saya membuka mata, saya dan sosok tersebut sudah berada di sabana yang sangat luas sekali. Di mana arah mata memandang, saya hanya melihat rerumputan yang benar-benar hijau dan bersih, serta benar-benar tentram sekali tanpa ada rasa ketakutan. Dan saat saya perhatikan tangan saya dan melihat tubuh saya yang bisa dilihat oleh mata, saya pun merasa aneh dan heran. Ini bukan tubuh saya kan masih kecil. Namun kenapa di sini perawakan tubuh saya seperti orang dewasa, dibalut pakaian yang sama dengan sosok yang ada di samping saya. Lalu saya pun mulai bertanya ke sosok yang berada di samping saya, "Anda siapa?" Beliau cuma tersenyum tanpa memberitahu siapa dia. Karena tidak dijawab, saya pun bertanya kembali, "Saya ada di mana?" Beliau hanya menjawab dengan senyuman juga. Lalu dia pegang tangan saya seakan-akan mengajak saya untuk jalan. Tidak lama dari langkah kaki, sosok itu pun berucap tanpa saya bertanya, "Semua manusia yang ditinggal rohnya kelak akan seperti kamu."
berapapun umur di alam fana, di sini kalian akan sama. Dan amal perbuatan kalian di alam fana menjadi penentu jalan di alam ini. Sobat Malam Mencekam sekalian, saya cuma bisa mendengarkan dan mencoba untuk bertanya kembali. Saya mau dibawa kemana? Sosok tersebut lagi-lagi hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Tidak lama saya bertanya, di depan saya muncul anak tangga. Dan saya diajak untuk naik ke atas. Saya perhatikan, tangga itu seakan tidak ada ujungnya. Yang terlihat hanya bintang-bintang. Suasana di atas gelap, namun nampak indah oleh taburan bintang-bintang. Setelah beberapa langkah kaki naik tangga, saya melihat seperti pintu gerbang tanpa benteng. Dan saya menoleh ke bawah, hanya kepulan awan. Dan kaki saya pun terbalut oleh awan. Aneh, cuman beberapa langkah naik tangga, namun seakan saya ada di langit berawan. Tidak lama saya dan sosok itu di depan pintu, ada yang menyambut saya. Dan sosok itu sama persis dengan sosok yang ada di samping saya. Benar-benar kembar. Sobat MM, tanpa mengeluarkan kata, sosok yang di samping saya memegang tangan saya kembali. Seakan mengajak saya untuk turun tangga. Setelah melewati kepulan asap atau awan tadi, saya hanya melihat seperti lautan. Anak tangga itu seakan berujung menuju permukaan lautan. Tidak lama dari situ, sosok itu berucap, "Di alam fana, perbanyaklah perbuatan baik. Jadilah anak soleh, bekali hidupmu dengan agama yang telah sempurna, yang diturunkan Sang Pencipta kepada utusan terakhir di bangsa manusia." Terakhir sosok itu cuma berucap, tanpa sempat saya jawab, dia berucap kembali, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tangan sosok tersebut pun seakan menarik dan melemparkan saya ke arah bawah. Dan saya pun tersadar. Saya tersadar di atas pemandian jenazah. Saya hanya kebingungan melihat ayah dan ustadz. Saya melihat wajah mereka seakan benar-benar kaget. Ayah saya menepuk-nepuk punggung saya. Kejadian di alam sana yang saya pun tidak tahu itu alam apa. Saya tidak berani berspekulasi ada di mana. Yang saya rasakan tidak lebih dari 5 menit. Tapi rentan waktu saat saya dinyatakan meninggal dan tersadar di pemandian jenazah, kurang lebih 4 jam setelah kejadian tersebut, saya masih benar-benar kebingungan. Rasa takut, sedih, dan merasa berbeda dari orang lain benar-benar saya rasakan saat itu. Sampai-sampai mata saya seakan peka dengan sosok-sosok yang tidak terlihat oleh manusia. Keadaan itu benar-benar membuat saya takut, karena kalau saya main keluar rumah, saya sering melihat sosok yang ganjil dan benar-benar berbeda dengan manusia pada umumnya. Waktu itu saya belum mengerti apa yang saya alami. Sampai kedua orang tua saya khawatir karena saya sering sendirian, terdiam murung dalam kamar, dan suka gak mau diajak main sama teman-teman sebaya saya. Lalu akhirnya orang tua saya memutuskan agar saya berangkat mondok saja ke pesantren di Tasik. Karena mungkin guru saya tahu keadaan saya dan kejadian yang pernah saya alami. Guru saya beserta guru-guru yang lainnya hampir rutin meruqyah saya. Karena mereka yakin keadaan dan kepekaan mata saya itu bukan anugerah, tapi ada kekuatan yang beda di alam sana yang menempel di badan saya. Dan keadaan itu tidak baik kalau dibiarkan, terkait usia dan kematangan dalam pemikiran. Karena pada hakikatnya
Manusia hanya menjalankan amanahnya di dunia, tanpa harus benar-benar mendalami yang gaib. Jadi, intinya hanya sekedar tahu dan mengimaninya saja. Mau tidak mau, kalau keadaan saya seperti itu, saya seakan-akan dipaksa untuk melihat hal gaib dan takutnya memberi efek ke mental saya. Alhamdulillah, saat saya menginjak di bangku SMP, pandangan saya sudah tertutup untuk melihat hal-hal yang gaib. Namun, rasa peka masih ada. Sampai akhirnya kisah gaib yang saya alami tidak muncul lagi saat saya menjadi pemandi jenazah. Kejadian yang paling berbekas di dalam hidup saya terjadi di Agustus tahun 2020 kemarin, saat pandemi sudah menjalar di negara kita. Kejadian ini saya alami saat mengurus jenazah seorang pemuda di daerah saya. Sedikit cerita tentang almarhum. Almarhum semasa hidupnya adalah anak yang terlihat aktif, mudah bergaul dengan anak-anak seusianya. Walau saya lihat sendiri kelakuan mereka tidak bagus. Yang saya tahu, almarhum saat itu berusia 21 tahunan. Namun sayang sekali, keluarga almarhum memang termasuk yang broken home atau keluarga yang retak, artinya orang tuanya bercerai dan almarhum hanya tinggal dengan ibu dan 2 orang adiknya. Ibu almarhum termasuk orang kaya di daerah kami. Beliau juragan tanah dan pesawahan warisan dari orang tuanya dulu. Keadaan tersebut berimbas kepada sikap almarhum yang mungkin bisa disebut manja dan nakal di luar batas. Karena sering terjadi dan saya pun menyaksikannya sendiri. Almarhum sering membuat resah para warga karena motor dengan knalpot bisingnya. Hingga kalau sudah mabuk alkohol, almarhum suka berteriak-teriak gak jelas. Hingga terkadang nantang-nantang warga. Pernah satu kejadian, almarhum melempar rumah warga tanpa alasan yang jelas. Di saat itu kami akan melaporkan ke polisi. Namun keluarga almarhum mengajak damai dan memberikan kompensasi kepada korban pemilik rumah. Dan warga pun memaafkan akan kejadian tersebut. Hobi almarhum yang terlihat serta informasi dari anak-anak sepermainannya. Almarhum suka balap-balapan di jalan dan sering balap liar, mempertaruhkan rupiah yang jumlahnya lumayan besar untuk balapan tersebut. Dan uang kemenangannya suka dipakai untuk hura-hura beli sejenis narkoba dan minuman-minuman alkohol. Hingga akhirnya kesialan terjadi di bulan Agustus 2020. Almarhum mengalami kecelakaan motor saat memacu motornya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi pengaruh alkohol. Almarhum ditemukan tewas dengan kondisi yang benar-benar tidak enak dipandang mata. Kepalanya hancur karena terbentur tiang listrik dan beberapa bagian tubuhnya patah meski masih terbalut oleh kulitnya. Dan informasi kejadian tersebut sampailah ke telinga saya. Saya dikabari oleh rekan pengurus masjid bahwa ada anak-anak warga kita yang meninggal karena kecelakaan. Dan jenazahnya sebentar lagi tiba di rumah duka dari rumah sakit. Saya pun bersiap-siap dan bergegas ke rumah keluarga almarhum. Tibalah saya di rumah keluarga almarhum dan jenazah sudah sampai di rumah keluarga almarhum. Sebelum saya tiba, baru juga saya sampai di depan rumah almarhum. Bukan pengajian atau doa-doa yang saya dengar, malah terdengar keributan cekcok mulut. Ternyata yang ribut adalah orang tua almarhum. Ayah kandungnya seakan terlihat marah-marah ke mantan istrinya atau ke ibu almarhum. Seakan-akan almarhum kecelakaan karena kesalahan sang ibu yang terlalu membebaskan pergaulan anaknya.
Tanpa pikir panjang, saya beserta rekan-rekan berinisiatif melerai mereka, serta mencoba menenangkan mereka. Saya bilang, "Sudah Pak, Bu, sabar, tahan emosinya. Kasihan almarhum kalau seperti gini terus." Saya pun mencoba menanyakan sebetulnya apa yang diributkan. Ternyata intinya keinginan ayah dan ibunya itu berbeda. Sang ayah ingin almarhum itu dikuburkan di tanah pemakaman keluarga di kampung halamannya di daerah Cilacap. Karena dia beranggapan dia merasa berdosa telah lalai dan membiarkan anaknya seperti ini. Namun sang ibu bersikeras harus dimakamkan di sini. Setelah berdebat dan sang ayah memohon-mohon kepada mantan istrinya atau ibu almarhum, maka sepakatlah mereka menguburkan almarhum di Cilacap. Karena jenazah sudah diurus oleh pihak rumah sakit, dijahit, dimandikan dan dikafani, maka tugas saya memandikan sepertinya tidak jadi. Namun sebelum saya beranjak pulang, pihak keluarga menahan saya sebentar. Setelah keluarga berdiskusi, mereka sepakat pihak keluarga memakai ambulans RW yang kita miliki. Mungkin mereka pikir repot lah kalau harus minta ke pihak rumah sakit lagi. Sobat Malam Mencekam sekalian, akhirnya berangkatlah saya ke Pak RW bermaksud membicarakan niat keluarga almarhum untuk memakai mobil ambulans RW. Dan akhirnya Pak RW bilang kalau supirnya sedang sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Karena kebetulan yang menjadi driver cadangan adalah sayalah yang berangkat. Dan dari pihak keluarga yang ikut dalam ambulans itu adalah ayahnya yang duduk di depan di samping saya. Di mobil hanya kita berdua dan jenazah. Berangkatlah kami tepat pukul 11 malam. Dalam perjalanan, saya lihat raut muka bapaknya benar-benar sedih dan terpukul. Setelah kurang lebih hampir 3 jam saya melewati perjalanan, hingga sampailah saya di jalan perkampungan di daerah Cilacap. Keadaan jalan sangat gelap, tidak ada siapapun yang melintas. Sampai ayah almarhum sedikit menangis, lalu bercerita bahwa dia pun menyayangkan kenakalan dan keburukan yang anaknya lakukan. Sontak di situ saya langsung mengingatkan kembali ayahnya. Sudahlah Pak, sudah. Kalau bisa saya sarankan, jangan pernah ngobrol tentang keburukan almarhum di masa hidupnya. Tidak baik Pak, jadi fitnah mayit. Doakan sajalah Pak. Saat itu saya punya firasat dan apa yang saya takutkan pasti akan terjadi yang aneh-aneh kalau membicarakan keburukan jenazah saat dalam perjalanan, apalagi ini malam hari. Dan benar saja, tidak lama dari saya mengingatkan ayahnya tersebut, saya dikagetkan dengan seekor binatang yang melintas tepat di depan mobil ambulans. Dan saya pun menginjak rem mendadak karena saya rasakan seperti ada yang terlindas. Saya dan ayah almarhum bergegas keluar. Saya cek ke bawah mobil memakai senter HP. Tidak ada apa-apa. Bekas darah atau apapun itu tidak ada. Sampai saya cek jalan hingga 10 meter ke belakang. Juga tidak ada apa-apa. Kebetulan saat itu jalanan memang sepi. Di pinggir jalan kanan kiri hanya pesawahan. Kami pun coba melanjutkan perjalanan kami. Saya bertanya, masih jauh nggak Pak? Sudah dekat Kang. Paling kurang lebih 15 menit lagi sampai. Namun sesaat kemudian mobil mati mendadak. Dilanjutkan ada suara tangisan pilu dari arah belakang. Suara laki-laki. Saya mengucap istighfar dan berdoa dalam hati.
hingga kami berdua pun saling memandang dan merasa ada yang aneh ini. Suara tangisan itu malah tambah kencang, disertai ada kata, "Tolong, tolong." Entah disadari atau tidak, ayah almarhum berucap sambil menengok ke arah belakang diiringi derayan air mata. "Maafkan ayah, Kak. Ayah gak ada saat kakak membutuhkan. Ayah sudah salah sebagai ayah. Maafkan ayah, Kak. Ayah hanya bisa menolong sampai kakak dikuburkan dengan sempurna. Bantu ayah, Kak. Maafkan ayah." Tidak lama dari situ, alhamdulillah suara tangisan itu pun hilang. Lalu saya melihat dari arah depan ada cahaya motor. Ternyata ada salah satu warga yang akan ke pasar. Dan saya lihat jam sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Warga setengah baya itu pun berhenti dan menyapa kami, lalu bertanya kepada kami, "Ada apa, Kang?" Saya menceritakan kalau mobilnya itu tadi mati, mogok mendadak. Lalu bapak itu melirik ke kanan dan ke kiri hingga melihat ke atas. Lalu dia terdiam dan tersenyum serta menunjuk pohon tinggi, lalu berkata sambil menunjuk ke atas, "Waduh, ini mah dijailin sama si Kunti. Tunggu Kang, saya lempar itu Kunti. Bantu doa aja Kang ya." Pandangan saya pun saya tujukan ke arah atas pohon yang dimaksud oleh bapak tersebut. Dan benar saja, saya melihat dengan jelas dan sadar ada wanita berpakaian putih, rambut panjang terurai menutupi setengah wajahnya, sembari menggoyang-goyangkan kakinya. Saya pun membaca ayat-ayat suci dan bapak tersebut melempar sosok itu dengan ranting pohon sambil berucap, "Pergi kamu, saya tidak akan takut sama jin brengsek seperti kamu. Pergi sana." Saya pun melihat pas ranting itu mau mengenai sosok tersebut, sosok itu pun menghilang, disertai suara ketawa yang cekikikan. Tidak lama dari situ, mobil pun bisa menyala kembali. Saya pun berpamitan kepada warga setengah baya itu, lalu kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di rumah duka tepat jam 3 pagi. Setelah jenazah diturunkan, tidak lama dari situ saya pun pamit pulang. Namun kejadian aneh belum berakhir. Saat saya melewati lagi pohon yang tadi saya lewati dan mobil yang sempat mati mendadak, di bagian belakang mobil ambulan ada suara gluduk-gluduk seperti keranda yang digoyang-goyang. Padahal keranda tersebut sudah saya kunci bagian bawah rodanya. Saat saya menoleh ke belakang, benar saja keranda itu bergerak sedikit ke atas dan ke bawah seperti ada yang menggerakkan. Tanpa pikir panjang, dan saya berdoa bukan dalam hati lagi, tapi berdoa dengan sangat kencang. Saya tancap gas sedikit lebih tinggi hingga akhirnya saya sampai di jalan raya. Sesaat saya tiba di jalan raya, di telinga saya benar-benar terdengar ada suara yang berucap, "Hatur nuhun Kang, hampura kasadayana," yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah terima kasih Kang, maaf buat semuanya. Dan alhamdulillah saya sampai di rumah tepat jam 7 pagi. Kisah yang betul-betul dialaminya sendiri. Pada saat Bapak Budi mati suri, Bapak Budi menceritakan apa yang terjadi. Dan di situ ada pesan yang bisa kita ambil
di mana sosok tersebut menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Budi untuk tetap melakukan perbuatan baik selama kita berada di dunia ini, menjadi anak yang soleh, serta taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama yang sempurna, yang diutus, yang diberikan kepada utusan terakhirnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta moral cerita yang lainnya adalah cerita yang disampaikan pada saat Bapak Budi menjadi seorang pemandi jenazah. Terjadi sebuah kecelakaan yang dialami oleh seseorang di desanya. Tetap jauhi narkoba. Jangan pernah kita terlibat dengan narkoba. Pada saat kita berkendara menggunakan motor, kita harus memperhatikan keselamatan dari pengguna jalan lainnya. Terlebih lagi mengutamakan keselamatan diri pribadi. Jangan sampai kita menjadi korban akibat kita balapan liar. Terutama buat orang tua, mari kita sama-sama bisa mengontrol dan mendidik anak kita dengan baik dan benar. Kita ciptakan akhlak yang baik sesuai dengan agama kita. Kita harus perkuat iman kita, perkuat amalan kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan perlindungan dan diberikan kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan jangan lupa, apabila sobat Malam Mencekam sekalian memiliki pengalaman pribadi atau cerita yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan. Oh ya, juga buat sobat Malam Mencekam sekalian yang suka dengan cerita-cerita horor yang bergambar cukup seru, silakan Anda juga bisa mengunjungi channel Mengulas Malam. Banyak cerita-cerita horor dan mencekam lainnya. Jangan lupa ya. Sekali lagi, saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami pamit. Tapi kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.